katamu boring, but I can do anything. Katamu ini sarang tawon, tapi kecenya always on. Walau hijaban gak bikin stop having fun, gak mesti panjang untuk bisa keibuan. Katamu ini norak warnanya, kataku ini berani beda. Gak ada waktu baper, rambutku full power. Gak ada waktu baper. Rambut aku kataku, katamu gak berlaku, karena rambutku mahkotaku. Rambut aku kataku, katamu gak berlaku, kan ku hibah semauku. Sekarang waktunya aku untuk bersinar terang. Akan ku kibas, 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 kibas. Ku kibas semauku. Rambut aku kataku, katamu gak berlaku, karena rambutku mahkotaku. Rambut aku kataku, katamu gak berlaku, kan ku kibas semauku. Semua rambut itu cantik apa adanya, selama kita jaga apapun gayanya. Rambut aku kata aku, kan ku kibas semauku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semuanya. Selamat datang di Rambutku Mahkotaku Virtual Press Conference. Perkenalkan, nama saya Syafira. Hari ini saya akan memandu seluruh rangkaian acara atau kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini mewakili DAF dari PT Unilever Indonesia, dan yang pastinya saya berharap teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat, yang berpuasa juga lancar sampai nanti kita berbuka puasa. Jadi seru ya, kita ngabuburit sambil ngobrol-ngobrol hari ini. Dan yang pastinya saya ingin memberikan informasi juga bahwa semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini secara langsung di studio, kami menerapkan protokol kesehatan seperti yang teman-teman saksikan. Saat ini saya memakai masker dan seluruh tim dan kru juga menggunakan masker, dan insya Allah kami dinyatakan bebas dari COVID-19. Baiklah, teman-teman semuanya, kita akan ngobrol banyak sekali nih tentang Rambutku Mahkotaku yang merupakan campaign terbaru dari DAF. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin menyapa terlebih dahulu seluruh spokesperson yang sudah hadir di studio bersama dengan saya. Yang pertama ada Mbak Stella Tika Lestari selaku Senior Brand Manager dari DAF. Apa kabar Mbak Stella? Baik, selamat siang Mbak Syafira dan selamat siang rekan-rekan media semua. Oke, dan juga sudah hadir bersama dengan kita ada Indah Sundari JMC, seorang psikolog klinis. Apa kabar Mbak Indah? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Syafira sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita bisa lancar nih ngobrol-ngobrolnya ya, sambil puasa-puasa juga. Dan tentunya sudah hadir bersama dengan kita juga brand ambassador dari DAF, lalu juga seorang pekerja seni, ada Dian Sastrowardoyo. Halo semuanya, apa kabar Vira? Alhamdulillah, Mbak Dian juga pasti kita bakal ngobrol banyak banget tentang campaign rambut ini. Kita udah gak sabar banget mau mendengarkan perspektifnya. Dan juga sudah hadir bersama dengan kita semuanya melalui Zoom ada Eka Gustiwana selaku komposer musik. Hai Eka, apa kabar? Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang Baik bisa ya, bergabung. Eka. Masih jarak jauh nih kita ketemunya Iya pas nih. hari ini. Oke, teman-teman media semuanya dan juga seluruh pembicara kita yang hadir hari ini. Kalau berbicara tentang rambut yang merupakan campaign terbarunya DAF ya, kita tahu bahwa rambut itu mahkotanya perempuan. Nah, tapi ketika perempuan percaya diri dengan rambutnya, kita tahu tuh aura kecantikan, energinya akan terpancar dengan sendirinya. Tapi sayang nih, ternyata banyak loh perempuan Indonesia yang masih kerap mendapatkan komentar, kritik gitu, bahkan ada yang diejek karena rambutnya. Tuh, nyebelin banget kan gitu kan. Udah
kayak sebuah mahkota masih dikomentarin juga nih. Nah, kita akan untuk tahu lebih lanjut lagi sebenarnya dampak dari ejekan rambut bagi perempuan itu seperti apa. Lalu juga ejekan apa sih sebenarnya yang sering atau kerap kali dialami oleh perempuan Indonesia dan bagaimana Dove melihat ini. Langsung saja kita akan ngobrol melalui campaign terbarunya Dove, sekali lagi Rambutku Mahkotaku. Teman-teman, juga saya mengingatkan kalau saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa tuliskan nama teman-teman, lalu media dari mana, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada siapa. Nanti setelah sesi ngobrol-ngobrol dan pertanyaannya dikurasi sama teman-teman dari Dove di sini, nanti akan diajukan kepada seluruh narasumber. Oke, baiklah, langsung saja. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, sudah hadir bersama dengan kita seluruh pembicara. Saya langsung ke Mbak Stella nih selaku Senior Brand Manajernya Dove. Menarik sekali Mbak, kita kalau ngomongin tentang rambut dan juga campaign terbarunya Dove nih ya. Jadi penasaran nih, excited sekali dengan campaign-nya. Dan yang pasti kita penasaran untuk mengulik lebih lanjut lagi tentang Rambutku Mahkotaku. Sebelumnya nih Mbak, sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang Dove dan juga campaign-nya, selama ini kan Dove kita kenal punya tujuan atau purpose untuk membantu perempuan lebih percaya diri lagi gitu ya. Dan saya sendiri masih ingat beberapa campaign yang pernah dihadirkan sama Dove, yaitu Dove Real Beauty, Dove Rambut Aku Kata Aku, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Dan yang pastinya semuanya relevan gitu dengan perempuan-perempuan Indonesia dan kehidupannya. Tahun ini Dove kembali meluncurkan campaign-nya Rambutku Mahkotaku. Apa sebenarnya latar belakang dan juga ceritanya di balik campaign ini Mbak? Thank you banget Mbak Syafira untuk apresiasinya. Jadi memang campaign-campaign Dove itu tuh umumnya lahir dari insight, cerita, permasalahan yang dialami oleh wanita, sehingga tuh nggak jauh-jauh selalu kita tuh berbicara tentang gimana sih cara kita meningkatkan kepercayaan diri perempuan Indonesia. Nah, sama pun dengan campaign Rambutku Mahkotaku ini. Ini berawal dari hasil survei yang dilakukan oleh Dove secara global, dan kita menemukan fakta bahwa ternyata 1 dari 2 perempuan itu pernah diejek karena rambutnya, gitu. Nah, untuk mengerti dengan konteks di Indonesia, kita coba cari tahu lebih banyak gitu ya. Kita ngobrol dengan konsumen, kita juga lihat percakapan di media sosial. Jadi kita tahu nih, kayak apa sih sebenarnya komentar negatif atau ejekan yang pernah dilontarkan kepada para perempuan gitu ya. Contohnya itu seperti ini misalnya. Kok rambut kamu keriting, megar banget kayak singa gitu. Kenapa nggak dilurusin aja? Pasti akan lebih cantik. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman yang rambutnya pendek gitu ya, pernah menerima komentar seperti, waduh abis putus cinta ini kayaknya, potong rambut, jadinya pendek banget, kayak tomboy malahan gitu. Kalimat-kalimat seperti itu yang mungkin selentingan-selentingan atau komentar-komentar yang sebenarnya tuh rasanya agak familiar gitu ya. Kita pernah dengar, karena ternyata memang faktanya orang-orang yang melakukan atau yang memberikan komentar seperti ini tuh justru orang-orang terdekat, seperti keluarga dan sahabat gitu. Bahkan waktu kita ngobrol sama Mbak Dian, kita juga dengar gitu bahwa ternyata Mbak Dian pun pernah mengalami dan pernah menerima komentar negatif tentang rambutnya. Ini makanya sesuatu yang membuat kita itu ngerasa, oh ini sangat common terjadi dan ternyata cukup serius sehingga we need to do something about it. Menarik nih ya, mungkin relate nih sama teman-teman media juga yang menyaksikan kegiatan kita hari ini gitu, kayak oh iya ya rambut saya kok dikomentarin mulu sama orang gitu kan, keriting dikomentarin, dipotong, dibilang kayak sapu dan sebagainya. Itu kayak udah banyak banget gitu diwarnai semuanya, kayak komentar tuh kayak hatam banget. Tapi Dian Sastro mengalami komentar juga gitu, itu kayak sesuatu hal yang ya kok berani gitu komentarin Mbak Dian gitu. Bener Mbak, emang ada yang ngomentarin juga? Tetap tidak terelakkan, Cie. Baik. Jadi aku punya rambut lurus dan panjang. Sebenarnya ada orang merasa gimana sih Mbak, itu kan justru malah kayak udah standar kecantikannya, justru pengennya ke arah situ, yang dianggap bagus tuh malah yang rambutnya panjang, lurus. Tapi nggak juga, aku tetap aja lo dapat komentar-komentar yang kurang enak gitu ya. Kayak misalnya contohnya gini, aku udah kelamaan nggak potong rambut, terus abis itu dikasih komentar, aduh out of style banget sih, nggak ada modelnya, kayak nggak fashionable, jadi kayak mbak-mbak gitu. Ih boring banget deh, boring hair. Jadi tetap aja sebenarnya menurut aku kayaknya rambut dengan model apapun juga tetap bisa aja
kena komentar negatif gitu loh. Dan aku nggak cuma aku doang yang merasakan ya, teman-teman deketku juga banyak juga yang merasakan kayak bener banget ada teman aku baru potong pendek just because she wants it gitu, terus orang nanya, ih buang sial ya, abis putus ya gitu loh, kayak gitu. Terus misalnya ada yang baru ganti warna rambut, terus habis itu yang, ya ampun kayak kemoceng, ya ampun lo sih warna-warnain rambut jadi kesannya makanya lo disangka cewek nakal kan sama calon mertua lo. Yang kayak gitu-gitu. Sementara aduh pokoknya banyak banget ya kita mengalaminya setiap hari dan tolong disadari deh, pasti mungkin teman-teman media yang punya keluarga anak perempuan atau ponakan perempuan ataupun istri ataupun pacar perempuan, coba ditanya deh, pasti banyak banget yang sebenarnya mengalami cuma nggak pernah ngebahas gitu. Wow, ini kayak kayak apa namanya, satu hal yang yes, apapun bentukannya gitu ya. Berarti ini faktanya kayak confirm gitu ya Mbak Stella, bahwa apapun bentuk rambut, jenis rambut para perempuan, modelnya kayak apa, warnanya kayak gimana, ada aja tuh celah komentarnya dari orang-orang gitu. Kayaknya kalau nggak komentar nggak apa ya, kayak nggak checklist gitu gitu. Kayak kegiatan harus banget dikomentarin kan. Dan yang pastinya cerita-cerita tentang komentar tentang rambut ini deket sekali gitu sama kegiatan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang perempuan. Nah, karena di sini ada Mbak Indah, seorang psikolog. Saya penasaran deh Mbak, sebenarnya kenapa sih orang itu kok mudah sekali untuk mengomentari orang lain, khususnya rambut, sampai mengejek, terus juga memberikan kritik yang kayaknya justru bikin kita down dan sebagainya gitu. Dan bahkan yang sedihnya lagi datangnya dari orang paling dekat Orang nih. terdekat ya. Iya. Gimana tuh Mbak? Oke, jadi sebelum ngejawab pertanyaan Mbak Syafira, tadi aku tertarik sebenarnya sama survei yang dilakukan sama Daf nih Mbak Stella. Kalau dibilang tadi ada banyak ya 70%-an gitu ya perempuan yang pernah mendapatkan hair bullying ya istilahnya gitu. Banyak sebenarnya aku ketemu sama klien-klien konseling aku yang datang secara langsung dan menyatakan dia tidak merasa cantik karena katanya rambutnya kurang A, kurang B, kurang C dan sebagainya. It happen loh gitu, itu terjadi gitu, dan aku ketemu sama banyak perempuan yang datang dengan insecurity-nya, membawa-bawa masalah dan merasa rambutnya itu kurang diterima oleh orang-orang sekitar gitu. Nah, apa sih yang membuat orang-orang itu kok kayaknya gampang banget gitu ya berkomentar buruk nih tentang penampilan kita sesama perempuan, bahkan orang-orang terdekat. Ya. Kita nggak boleh lupa sih sebenarnya sama faktor budaya tuh yang paling pertama ya gitu, khususnya di Indonesia ya, budaya kolektif gitu yang memang kita sudah terbiasa untuk memberikan komentar, sudah terbiasa untuk menilai baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jangankan penampilan ya, sesuatu yang sebenarnya sifatnya covered gitu, sifatnya nggak kelihatan pun kadang dikomentarin gitu ya, apalagi ini sesuatu yang sifatnya kelihatan gitu. Nah, karena faktor budaya ini juga lah yang akhirnya membuat si standar tentang kecantikan dalam tanda kutip tuh tadi tercipta, termasuk gaya rambut gitu. Makanya kayaknya ketika seorang perempuan tampil agak berbeda dari standar, itu kemudian seolah-olah jadi bagian dari di luar masyarakat gitu. Kesannya jadi kayak, oh ini outsider nih gitu, soalnya rambutnya begini, nggak kayak orang Indonesia kebanyakan, nggak kayak standar cantik yang biasanya disebutkan gitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik tuh lebih jauh ke belakang karena budaya, Betul. karena kebiasaan juga gitu, dan itu menjadi sebuah kolektif yang akhirnya terus masih menjadi kebiasaan yang terus diadaptasi dan dilakukan sampai sekarang gitu. Bahkan orang kadang-kadang komentar tuh nggak sadar, kayak ketemu komentar aja Masa gitu, udah deket gitu kan. autopilot aja gitu ya. Dan memang sangat menyedihkan kalau hal tersebut justru datangnya dari orang paling dekat. Justru kayak aku pun mengalami itu, komentarnya dari mamaku sendiri ngomongin rambut keriting. Mohon maaf ibu saya rambutnya juga keriting. Jadi kayak lo gimana nih gitu kan. Nah, ini balik lagi ke Mbak Stella. Menarik deh tadi apa yang disampaikan sama Mbak Stella. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang komentar yang diterima sama perempuan Indonesia gitu ya, Mbak Dian juga ternyata ngalamin tuh dikomentarin ya kan rambutnya. Sehingga ini yang mendasari DAF terus-terusan membuat campaign untuk membantu perempuan Indonesia, gitu kan, untuk membantu perempuan Indonesia untuk bisa bertumbuh. Nah, apa sih Mbak sebenarnya yang akhirnya membuat DAF untuk mengambil keputusan ini untuk terus membantu perempuan Indonesia, dan apa impact-nya? Iya, jadi tadi ya ejekan-ejekan yang kita udah dengar, tipe-tipe selentingan yang cepat, yang sering keluar tanpa disadari itu tuh
punya impact yang ternyata cukup serius gitu. Karena dari hasil survei yang sama, kita tahu bahwa 88% perempuan yang menerima komentar seperti itu merasa kehidupan sosialnya itu terganggu dengan adanya standar kecantikan rambut tadi gitu. Bahwa saat mereka bertemu dengan orang lain ada ekspektasi-ekspektasi yang dikeluarkan oleh orang-orang terhadap rambutnya, sehingga bahkan 75% dari mereka itu merasa tidak percaya diri, bahkan 60% itu merasa tidak cukup percaya diri untuk keluar rumah gitu, bahkan untuk sekedar keluar rumah. Jadi hal-hal yang ejekan-ejekan ini, yang selentingan ini tadi itu punya impact yang serius gitu dalam kehidupan sehari-harinya para perempuan. Itulah sebenarnya yang bikin kita merasa kita harus bisa menyebarkan pesan positif dan reminder buat para perempuan Indonesia bahwa rambut mereka itu cantik dan mari kita percaya diri dengan rambut kita masing-masing. Wow, kalau sampai segitu banyak angkanya gitu dari persentase gitu ya, saya nggak kebayang sih gitu kalau hal ini masih terus terjadi gitu dan kita abai sebagai seorang perempuan gitu ya terhadap situasi ini. Bahkan mungkin ini aku mau naik ke Mbak Indah juga gitu ya, bahwa tadi Mbak Sela bilang bahwa surveinya dari data DAF menemukan 75% perempuan gitu ya kehilangan rasa percaya dirinya, terus juga 60% perempuan nggak merasa percaya diri bahkan untuk keluar rumah. ya. Kayak gimana tuh perempuan nggak keluar rumah, gimana dia bisa mengembangkan potensinya, Betul. gimana dia bisa memaksimalkan bakatnya untuk berdaya, dan yang pastinya untuk memberikan empowering gitu untuk sesama perempuan kalau hal tersebut terjadi. Nah, Mbak Indah mungkin bisa memberikan perspektifnya nih, dampak psikologisnya kepada seorang perempuan gitu yang mengalami ejekan atau hair bullying tadi seperti apa? Oke, kalau kita bicara terkait dengan perspektif cantik gitu ya, itu kan cantik tuh sangat erat nih kaitannya dengan rasa percaya diri yang ujung-ujungnya tuh pasti mengarah ke kita tuh merasa kita berharga nggak sih sebagai seorang perempuan gitu. Ketika dari survei melihat atau menemukan 60% perempuan loh bahkan tidak percaya diri untuk keluar dari rumah, berarti kan dia sudah merasa oh saya tidak secantik itu, saya tidak cukup masuk ke dalam kualifikasi cantik ya menurut apa yang orang-orang bilang gitu. Jadi memang sebenarnya gini, mungkin menurut kebanyakan orang bahkan sesama perempuan gitu ya, mengomentari buruk tentang rambut tuh terlihatnya kok kayaknya biasa aja gitu. Padahal kita nggak tahu ternyata itu berdampak loh pada self love-nya seseorang, self esteem-nya seseorang, dan bukan nggak mungkin nih ketika kita perempuan sudah merasa tidak berharga, itu akan berdampak ke kondisi kesehatan mental. Ujung-ujungnya ada aja tuh pasti yang ngerasa stres berkepanjangan karena merasa tidak diterima, atau ada juga yang jadinya tidak percaya diri untuk terlibat dengan lingkungan sosialnya. Dan bukan nggak mungkin juga jadinya kalau udah nggak percaya diri, udah merasa nggak diterima, boro-boro mau ngembangin potensi diri gitu kan, boro-boro mau berkontribusi produktif di masyarakat, karena dianya sendiri juga tidak bisa melihat bahwa dia tuh punya value loh sebagai seorang perempuan. Jadi sebenarnya bahaya sih gitu efek jangka panjangnya. Benar, wow ya, itu kadang-kadang banyak yang tidak menyadari hal Betul. tersebut gitu ya. Baik lagi kalau pengalaman pribadi, saya termasuk orang yang akhirnya menjadi korban stereotype, pernah ada di posisi itu, ada situasi kayak gitu, karena standar kecantikan tertentu, kecantikan rambut tentunya gitu, yang kelihatan soalnya nih gitu kan. Dan yes, it's true bahwa ngerasa bahwa oh standarnya tuh kayak gini, udahlah nggak usah, waktu zaman-zaman awal foto gitu kayak udahlah nggak mungkin rambutku keriting, warna kulitku kayak gitu. Jadi kayak udah mulai membatasi diri sendiri, padahal coba aja gitu. Tapi untungnya dengan seiring berjalannya waktu, informasi makin banyak, dukungan dari brand kayak DAF gini juga makin banyak gitu, kayak semakin membuka mata dan juga perspektif bahwa enggak nih gitu, saya aja gitu. Tapi kan nggak semua orang memiliki kemampuan untuk break itu gitu kan. Dan Mbak Indah juga sebagai seorang psikolog perempuan juga tentunya gitu ya kan. Nggak semua orang punya kemampuan untuk mengubah pandangan tentang standar kecantikan rambut gitu ya. Nah, Mbak Indah mungkin punya cerita juga, apalagi Mbak Indah juga menggunakan jilbab. Ya. Komentar tuh ada aja kalau Mbak Dian dikomentarin, gimana coba tuh Pasti Mbak Indah? ada banget Mbak Syafira. Aku pernah, jadi mungkin aku sedikit cerita sebelum aku berhijab ya. Jadi dulu tuh pernah aku masih kuliah, terus aku jujur aku tuh pernah pixie cut. Jadi pernah sangat pendek gitu, dan aku kan kuliah ya psikologi ya di lingkungan para psikolog gitu ya. Jadi waktu itu pas aku pixie cut,
hari pertama aku baru potong rambut pendek, itu tiba-tiba dosen nyamperin aku, kamu kenapa? Ya. There's something happen on you gitu. Dia kira aku kayak oke, aku lagi berduka gitu, lagi terjadi sesuatu gitu. Oh no gitu, aku bilang I'm okay gitu, aku cuma pengen tampil begini gitu. Dan efek jangka panjang dari rambut pixie cut aku cukup banyak ya, dari mulai kan aku kuliah di Bandung, aku dipanggil AA itu pernah. Serius. Belin banget Aku ya. pernah dipanggil AA gitu karena oke rambutnya pendek gitu. Aku pikir ya sudah ya, setelah aku pakai hijab ya sudah nih, perempuan loh saya kan pakai hijab gitu. Tapi ada juga komentar-komentar kayak, kok pakai hijab, cantikan dibuka loh gitu. Terus karena memang dulu juga aku kebetulan aktif dance gitu ya, jadi pas di hijab ya ntar nggak bisa ngedance lagi, ntar terbatas dong ruang geraknya, itu banyak banget. Jadi aku pribadi juga mengalami gitu ya, aku rasa bener tadi kata Mbak Dian, aku rasa sih hampir semua perempuan ya kayaknya pernah dikomentarin deh masalah rambut gitu. Jadi bikin kita tuh kesannya jadinya kayak serba salah. Tapi akhirnya ya karena memang aku di situ berusaha juga untuk melihat emang value-nya diri saya nih, meaning-nya diri saya cuma dari rambut doang ya. Kan enggak gitu Betul. loh. Kita punya banyak sekali gitu di diri kita yang bisa menunjukkan siapa sih sebenarnya kita, terlepas dari apapun model dan gaya rambut kita. Saya setuju banget sih gitu. Maksudnya akhirnya we cannot define by our appearance gitu ya. Memang penting gitu ya, Betul. tapi nggak bisa kayak terus kita dibatas-batasin, potensi kita nggak bisa maksimal, atau bakat kita harus ketahan hanya karena omongan dan komentar orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar. Akhirnya kita juga nggak punya self esteem, dan akhirnya kita nggak tahu gimana cara embracing ourselves. Iya nggak sih? Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita tuh punya kemampuan, kita tuh bisa loh berdaya, apalagi perempuan gitu, kayak sumber kekuatan banget kan gitu, karena standar kecantikan rambut yang dibuat oleh sekelompok orang tertentu, particular person atau particular generation gitu. Nah, balik lagi ke Mbak Dian nih Mbak, mengomentari tentang standar kecantikan rambut. Menurut Mbak Di gimana Mbak? Jadi kan banyak banget ya yang aku denger itu, kalau orang tuh bilang bahwa perempuan itu kalau mau cantik itu rambutnya harus panjang, harus lurus, kulitnya harus putih, badannya harus langsing. Padahal sementara menurut aku itu hanya cuma kayak satu stereotipe satu aja. Menurut aku di luar sana ada banyak sekali keberagaman kecantikan yang beda-beda, dan kita perlu menemukan definisi kecantikan yang lain itu. Jadi aku tuh percaya banget bahwa kita semua nih, masing-masing perempuan itu kan pasti kita berbeda-beda dan beragam banget dong, dan kita tuh masih perlu banget mencari definisi kecantikan buat kita masing-masing. Dan itu tuh independen, nggak perlu nyamain konsensus opini publik ataupun apa gitu loh, nggak perlu. Kita justru perlu bisa menjadi pribadi-pribadi yang independently bisa mendefine sendiri apa sih sebenarnya yang aku bilang cantik itu, apa sih yang aku bilang kecantikan aku membuat skripsi S1 itu sebagai itu loh, dengan tema itu loh ya. Jadi definisikanlah kecantikan dan definisi kecantikmu sendiri. Menurut aku apalagi kita orang Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, kita tuh beragam banget, dan justru ini adalah kesempatan kita untuk merayakan keberagaman kita dan keindonesiaan kita yang emang rame-rame macam-macam warna-warni gitu loh. Jadi emang nggak bisa cuma pakai satu definisi aja, menurut aku sih gitu. Yang pasti yang aku percaya adalah rambut dengan model apapun, dengan jenis rambut apapun, keriting, lurus, panjang, pendek, hijab, segala macam itu cantik kalau dirawat. Karena aku percaya kalau misalnya kecantikan yang sejati itu emang datangnya itu dari kayak your well-being sih, kesehatan luar dalam, termasuk juga kesehatan rambut. Nah, itu makanya kenapa rambut sebagai mahkota gitu ya, karena kan itu yang paling kelihatan, terus juga kalaupun dirawat itu paling kelihatan juga efeknya, dan memiliki penampilan yang sesuai dengan kayak ibaratnya kita udah punya dikasih anugerah gitu ya. Kalau dirawat salah satu bentuk rasa syukur juga, so we can embrace ourselves better gitu, dan akhirnya kita bisa menjadi the best version of ourselves. Nah, ini menarik nih, balik lagi ke Mbak Stella ngomongin tentang kampanye Dove gitu ya, dengan insight yang tadi disampaikan sama Mbak Dian, Mbak Indah juga, pengalaman teman-teman juga, mungkin ada yang komentar, boleh teman-teman komentar kalau saya juga mengalami, boleh banget gitu ya. Nah, seperti apa sih Mbak Dove tuh mengemas campaign Rambutku Mahkotaku khususnya ditujukan kepada perempuan Indonesia? Iya, jadi tadi kita udah dengar ya insight dan cerita dan permasalahan yang terjadi, itu tuh bikin kami di DAF sangat tergerak untuk bisa, ayo kita kasih pesan positif, kita kasih reminder buat para perempuan Indonesia bahwa rambut mereka itu cantik apa adanya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pesan ini tuh bisa menjangkau banyak perempuan, bisa mudah dimengerti, mudah diingat gitu kan.
saat lagi memikirkan itu kita ada ide gitu. Kenapa kita nggak coba kemas dalam bentuk musik dan lagu gitu. Nah sebenarnya ide inilah yang bikin kenapa akhirnya ada Mbak Dian dan juga ada Mas Eka Gustiwana sebagai komposer. Kita bareng-bareng meramu pesan positif tadi ke dalam bentuk lagu dan juga video klip Rambutku Mahkotaku. Oke, jadi itu tuh ya, karena kadang-kadang lewat lagu lebih nempel. Bener, Ya kan, bisa lebih nempel, diulang-ulang. bisa diulang-ulang juga, dan akhirnya diharapkan nantinya setelah dinyanyiin dirasakan gitu, diresapi. Diresapi. Bener. Nah, Mbak Stella tadi bilang Daf kali ini berkolaborasi bersama dengan Dian Sastrowardoyo dan juga Eka Gustiwana selaku musik komposer. Apa cerita di balik pemilihan, kalau Mbak Dian kita tahu bahwa Mbak Dian udah pernah berkolaborasi beberapa kali sama Daf dan juga brand ambassador juga. Tapi barengan sama Mas Eka nih gitu. Story-nya gimana sih Mbak Stella? Iya, tadi ya saat kita kepikiran gimana supaya pesan yang sudah menjadi musik dan lagu tadi itu tuh bisa nempel, bisa diingat-ingat. Lagunya tuh harus bisa dong dibuat sing along gitu ya, bikin orang nyanyi-nyanyi. Kalau bisa ngedance sedikit mungkin supaya semakin teresapi gitu kan. Yes. Nah disitulah kita melihat sosok Mas Eka Gustiwana ini sebagai partner yang tepat gitu. Karena kita melihat Mas Eka itu sudah punya banyak sekali karya dan musik yang populer disukai masyarakat, apalagi anak muda gitu. Saya pribadi juga banyak banget nih suka lagu-lagunya Mas Eka seperti itu. Jadi kita yakin kalau misalnya kita partneran dengan Mas Eka itu, Mas Eka akan bisa bikin karya yang unik, catchy, dan nanti bisa jadi anthem nih yang selalu diulang-ulang untuk merimain para perempuan Indonesia akan cantiknya rambut mereka gitu. Oke. Nah, itu tadi kan dari sisi lagunya ya. Karena kita juga ada video klip, kita kemudian memikirkan siapa nih yang mau kita bawa ke dalam video klipnya gitu. Tentunya kita punya Mbak Dian yang sangat super inspiring gitu kan. Kita juga mau coba bawa 4 perempuan lainnya yang tentunya juga sangat super inspiratif untuk merepresentasikan macem-macem cantik dan ragamnya rambut Indonesia. Gitu. Kita punya Mbak Agnes Orisa, kita punya Mbak Poppy Sofia, kita punya Mbak Natia Bestari dan juga Mbak Mariska Prudence di sini. Kita membawa keempatnya itu sebagai sosok perempuan Indonesia yang bangga mengenakan mahkotanya. Wow, keren banget nih ya filosofinya, misinya, cerita di belakangnya gitu ya, membuat kita para perempuan nih baru dengar ceritanya aja gitu ya. Tadi selentingan juga di awal ada teaser-teaser musiknya kayak udah mulai ke booster gitu moodnya bahwa ini waktunya kita memang lebih menerima diri kita gitu dengan keberagamannya masing-masing khususnya perempuan dan diwakili melalui project ini gitu, dan juga para perempuan-perempuan inspiratif yang dihadirkan. Nah buat teman-teman media semuanya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang campaign terbarunya Daf, Rambutku Mahkotaku, kita bakalan lihat video berikut ini. Kalau mau rambut nggak ada model, nggak ada potongannya juga dianggap kayak lo nggak keren. Kalau cuma lo biarin tumbuh panjang gitu aja tanpa ada potongan juga lo tuh kayak out of style gitu. Ada salah satu wartawan sempat tanya gue, Kak Poppy dengan penampilan Kak Poppy seperti ini, piercing, tato, rambutnya kan sebelumnya kan suka aneh-aneh. Kamu suatu saat gue bakal malu nggak? Dulu tuh teman-teman sering bilang rambut aku kayak sarang tawon. Sedih sih. Norak bilangnya, rambut warna norak, mau warnanya apapun ya, hijau norak, biru norak, pink norak. Berhijab orang bilangnya terbatas, nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan orang, apalagi yang biasanya dilakukan laki-laki. Nggak ada yang bisa ngatur rambut gue. Lurus katamu boring, but I can do anything. Katamu ini sarang tawon, tapi kecenya always on. Walau hijab Anda bikin stop having fun, gak mesti panjang untuk bisa keibuan. Katamu ini norak warnanya, kataku ini berani beda. Gak ada waktu baper, rambutku full power. Gak ada
Jadi apapun model rambutnya kalau kita jaga itu adalah rambut yang cantik. Yeay! Wah, nempel nih ya lagunya, liriknya nempel. Pengen Gimana joget Total? nggak? Iya dong, yang gitu-gitu. Kibas pokoknya ya. Ya, mungkin di antara teman-teman sekarang lagi ada yang kibas karena kayak Kibas-kibas. udah ke booster nih moodnya, feelingnya tuh happy. Mbak Stella Iya. habis dengan lagu ini ya Mbak Indah ya, Mbak Dian ya, Setuju. happy banget gitu dan ngelihat para perempuan-perempuan yang hadir di video musik tersebut atau lagunya kayak waduh terwakili gitu, keberagaman perempuan Indonesia terwakili dalam satu project musik luar biasa. Congratulations buat Daf. Jadi anthem tuh teman-teman buat kita semuanya mulai dari hari ini. Oke, sekarang kita bakalan ngobrol lagi lebih lanjut tentang campaign terbarunya Daf, Rambutku Mahkotaku. Langsung saja karena sudah bergabung bersama dengan kita sang komposer ada Eka Agustiwana. Hai Mas Eka. Halo Mbak Safira. Selamat Halo ya, teman-teman keren semua. deh. Seperti biasa nih, luar biasa. Mas Eka, kita kalau ngomongin tentang karya musiknya Mas Eka mah orang udah familiar banget gitu ya dengan karya-karyanya, dengan kecakapannya membuat karya musik. Apalagi kali ini surprisingly berkolaborasi dengan Daf bukan hanya untuk project musik aja, tapi kali ini ditantang karena Daf ingin memberikan pesan positif khususnya kepada perempuan Indonesia. Nah, ini agak berbeda dengan karya-karyanya Mas Eka sebelumnya gitu ya, mungkin udah kita nikmati gitu ya. Apalagi sangat spesifik, Rambutku Mahkotaku. Gimana responnya Mas Eka ketika pertama kali di approach atau mungkin gimana sih ceritanya nih kok bisa akhirnya berkolaborasi? Silakan. Yang pasti yang pertama saya kaget, senang sekaligus tertantang. Kenapa tertantang? Karena ini pertama kali dalam hidup saya bikin lagu temanya rambut. Jadi biasanya lagu itu kan temanya cinta, tapi ini kali ini kita bikin rambut. Dan yang membuat saya semangat juga, lagu ini punya misi yang positif, misi pesan positif ke banyak perempuan sebenarnya. Jadi apalagi lagu ini menampilkan 5 perempuan dengan pengalaman hair bullying mereka, masing-masing punya pengalaman berbeda-beda, yang rambut panjang kena bully juga, yang rambutnya keriting juga kena bully, dan saya melihat ternyata itu isu yang benar-benar terjadi loh, itu bukan cuma hoax, itu benar-benar terjadi. Dan saya tertantang gimana caranya membawa misi positif ini nih, si pesan positif ini lewat musik, tapi nggak menggurui, melainkan fun, entertaining, dan bisa diingat gitu loh untuk di setiap generasinya. Dan proyek ini benar-benar ngebuka mata saya untuk bisa menghargai perempuan dan penampilan gaya rambutnya sih. Gitu. Mantap Mas Eka, emang kita tuh butuh ya dukungan dari laki-laki gitu ya. Maksudnya kayak iya dong, kita woman supporting woman, tapi kita juga butuh dukungan. Jadi kayak we need more men like you nih Mas Eka dalam society gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang proyek kolaborasi ini, Mas Eka bersama dengan Daf, ada Dian Sasso juga, dan juga ada 4 perempuan inspiratif lainnya yang dihadirkan gitu. Ada Mariska Prudence, ada Poppy Sofia, ada Agnes Oriza, ada Natia Bestari juga, yang mereka adalah mewakili atau merepresentasikan keragaman rambut perempuan Indonesia. Nah, sebagai pelaku industri kreatif, pelaku seni juga, gimana sih Mas Eka melihat atau memasukkan point of view-nya, mentranslasikan atau menerjemahkan pesan ini untuk format musik? Oke. Dalam membuat sebuah lagu ada 2 aspek. Yang pertama lirik, kedua musik dan nada. Kita bahas dari liriknya dulu. Nah, dalam lagu ini seperti yang teman-teman dengar tadi, liriknya itu di verse-nya, khususnya di bagian awal, itu menampilkan pengalaman dari 5 perempuan dengan pengalaman yang berbeda yang mereka alami. Yang saya bilang tadi, ada yang rambutnya lurus dibully juga, rambutnya keriting dibully, diwarnanya juga dibully. Nah, itu kita masukin di verse, di awal-awal sebagai pembuka. Kemudian, kita pindah ke bagian refrain atau chorus. Nah, ini kita masukin kesimpulannya, bahwa rambutku, ya kata-katamu nggak bisa mengganggu pilihan rambutku gitu loh, kasarnya seperti itu. Nah, kita mau sampaikan itu di ref, jadi rambutku ya kataku, katamu nggak berlaku. Itu kita ulang-ulang di bagian refnya supaya orang ingat. Dan kita bicara soal musik, musiknya tentu harus mendukung liriknya. Liriknya kan ada unsur freedom dalam liriknya gitu. Kalau aku bebas ngapain aja, aku bebas dengan rambut yang model seperti apa aja. Makanya musiknya akhirnya kita putuskan untuk menggunakan genre disco. Secara spesifik electro disco atau new disco. Kita bikin supaya
orang tetap bisa menikmati. Dan kenapa disco? Itu karena disco menurut saya pribadi itu ada unsur freedom di dalamnya. Karena benar-benar pesan dari campaign ini adalah freedom. Jadi ya benar-benar bisa menyampaikan lah dari musiknya. Dan kalau teman-teman dengar di akhirnya itu musiknya saya ubah dikit agak halftime beatnya, itu sebenarnya supaya memperjelas pesan utama pada bagian akhirnya, yaitu semua rambut cantik apa adanya selama kita jaga apapun gayanya. Jadi itu yang pesan yang kita benar-benar tekankan di lagu ini. Dan buat saya hair confidence juga berarti bebas mengekspresikan gaya rambut sesuai dengan keinginan. Makanya kita pilih genre disco ini. Dan ya harapan saya lagu ini bisa jadi anthem dari setiap generasi. Karena saya yakin bahwa masalah hair bullying ini akan ada di setiap generasi. Dari generasi orang tua saya, generasi saya, sampai dengan generasi anak-anak kita nanti. Jadi menurutku, harapanku lagu ini semoga bisa menjadi anthem buat teman-teman perempuan yang mengalami hair bullying di setiap generasinya. Yeay, luar biasa, keren banget. Terus juga punya goals yang sustainable gitu ya Mas Eka, bahwa yes true, setiap generasi pasti akan mengalami isunya masing-masing gitu. Namun satu anthem bisa menjawab semuanya. Rambut aku tuh kata aku, katamu tuh nggak berlaku, mohon maaf nih gitu. Jadi kayak just keep it to yourself gitu, kayak yang penting kita fokus on ourselves, embracing ourselves juga gitu, dengan menyadari keunikan dan keberagaman kita khususnya sebagai seorang perempuan. Yes, bener banget. Dan akhirnya direpresentasikan melalui karya musik ini, menghadirkan para perempuan-perempuan inspiratif dengan ceritanya masing-masing, yang pastinya diharapkan bisa relate nih sama semua perempuan Indonesia, sehingga bisa menjawab tantangan dari generasi ke generasi nantinya. Nah, balik lagi, Mas Eka jangan kemana-mana dulu ya, kita masih ngobrol-ngobrol lagi, Mas. Nah, Mbak Dian, balik lagi sebagai brand ambassador-nya Dove dan sebagai seorang perempuan Indonesia gitu, kegiatan atau kolaborasinya Mbak Dian bersama Dove, ini kita kayaknya sudah sangat tahu bahwa Mbak Dian sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan sama Dove untuk membantu perempuan di Indonesia untuk bisa lebih percaya diri, memaksimalkan dirinya gitu, terutama melalui campaign ini, Rambutku Mahkotaku. Bisa dibilang kan ini dikemasnya berbeda dari proyek kolaborasi sebelumnya gitu. Tapi perbedaan inilah yang justru akhirnya jadi menarik banget untuk dihari, kayak relate nih dengan situasi sekarang. Nah, gimana sih excitement-nya bisa dibagi sama kita semua through this campaign? Oke, jadi aku memang dari dulu sampai sekarang tuh emang konsisten ya. Aku selalu jatuh cinta sama campaign-campaignnya Dove, yang selalu empowering women dan selalu boosting confidence, hair confidence to be exact. Jadi benar-benar buat aku apa yang lagi didiskusikan oleh Dove saat ini di campaign yang Rambutku Mahkotaku ini justru sangat relevan banget menurut aku. Karena hair bullying itu benar-benar ada dan kita perempuan tuh benar-benar terpengaruh dengan adanya komentar-komentar negatif itu, and it really dampaknya itu seperti tadi sudah dibahas gitu loh, dampaknya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih serius daripada yang kita pikir gitu. Ini selewatan aja kita anggap nggak usah manja, nggak usah di ini. No, itu sesuatu yang lebih eksistensial sebenarnya buat seorang perempuan. Menurut aku, kalau kita feel good about our hair, kita jadi feel good tentang diri kita sendiri dan kita jadi bisa mendorong lagi mau seberapa jauh potensi kita kembangkan dan kita bisa lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah yang aku lihat ini kan juga dalam bentuk lagu ya. Jadi khusus campaign yang ini dibikin dalam bentuk lagu kolaborasi dengan Mas Eka. Dan pas aku baca liriknya, aduh itu bener-bener aku merasa empowered banget gitu loh. Aku merasa Dove bener-bener paham banget dan berhasil banget mengcapture keluh kesah kita perempuan-perempuan yang merasakan hair bullying ini dan gimana caranya dituangin ke dalam lagu. Menurut aku ini bener-bener spot on banget sih. Aku relate banget, relevan banget ini. Iya, dan kayak semua orang atau yang at least yang menyaksikan hari ini gitu ya, kayak ikut kecolak gitu ya, oh iya ya gitu. Atau mungkin selama ini yang tadinya nggak sadar, suka ngasih komentar-komentar, oh iya ya, jangan-jangan karena satu komentar yang nggak disadari, membuat seorang perempuan tidak mampu untuk mengeluarkan potensinya. Itu jadi kayak bahan refleksi juga gitu melalui proyek ini. Terima kasih banyak loh, Dove, Mas Stella hadir di sini. Dan Mbak Dian, nyanyi ya?
Beneran Iya, nyanyi itu? aku dikerjain. Antara dikerjain tapi memang suka nyanyi sih. Jadi gimana? Tapi memang apa ya namanya buat aku terima kasih ya Dav udah menghidupkan cita-cita kecil aku mau menjadi girl band. Iya, lucu ya. Keren Lucu deh. banget makanya ada joget-jogetnya segala. Tapi kita kan emang banyak banget diskusi tentang soal misi perempuan ya dan ini salah satunya benar-benar oke banget dan efektif banget lah untuk bisa menyampaikan pesan-pesan empowering buat hair confidence buat perempuan-perempuan di luar sana. Menurut aku kalimat ejekan itu kita temui setiap hari dan dilontarkan di mana-mana. Kitanya yang harus punya kemandirian untuk bisa mendefinisikan apa sih kecantikan buat diri kita sendiri sehingga kita bisa confident dengan apapun gaya rambut apapun yang kita punya, dengan jenis rambut apapun yang kita punya. Itu sudah cantik. Jadi aku tuh pengen banget mengeluarkan suara ya, maksudnya bukan mengeluarkan suara literally bernyanyi ya, cuma maksudnya voice dalam arti aspirasi aku dan tentu saja Mas Eka dan tim Dav hebat sekali dalam menuangkan aspirasi ke aku ini dan saya rasa juga aspirasi banyak teman-teman perempuan-perempuan lainnya yang dituangkan dengan sangat baik dalam lagu ini. Aku ada teman-teman yang juga kolaborasinya seru-seru banget, ada Mariska Pro, ada Poppy Sofia, ada Natia Bestari sama ada Agnes Oriza dan mereka semua fantastic people yang juga sangat inspiring. Mereka sendiri juga mengalami hair bullyingnya. Jadi mestinya sih orang-orang yang nonton ini juga nggak ngerasa sendirian ya. Kalau misalnya mereka pernah ngalamin hair bullying, oh kita semua juga ngalamin kok. Tapi kita cuek gitu. Iya benar. Kita pengen tuh dapet spirit itu gitu ya, Iya, khususnya dibagikan kepada perempuan Indonesia lainnya yang saat ini mungkin masih struggling dengan kondisi hair bullying gitu, belum mendapatkan hair confidence-nya dan diwakili keberagaman cerita tentang kecantikan rambut perempuan Indonesia melalui pemilihan 4 figur plus Badian tentunya gitu ya dalam project kolaborasi ini Rambutku Mahkotaku. Apalagi ini balik lagi ke Mbak Stella. Kita kan bulan Maret International Women's Day perempuan nih lagi di highlight banget ya dari bulan lalu, terus juga bulan ini insya Allah di tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini gitu ya, ikon emansipasi perempuan gitu, dan apalagi zaman sekarang perempuan punya tantangannya sendiri mewakili, mungkin Dav bisa menceritakan perspektifnya, latar belakangnya memilih 4 figur perempuan ini bersama dengan Mbak Dian dalam proyek Rambutku Mahkotaku ini, Mbak. Iya, jadi keempat perempuan inspiratif yang juga bergabung dalam video klip Rambutku Mahkotaku, ini tuh memang kita lihat sebagai sosok perempuan Indonesia yang punya berbagai macam keragaman rambut Indonesia yang sangat cantik dan gorgeous, tapi bahkan mereka pun juga sama menerima komentar negatif tentang rambutnya gitu ya. Dimana kita juga ada tadi ya, ada Mbak Agnes Oriza yang punya rambut yang ikal dan keriting, ada Mbak Poppy Sofia yang rambutnya pendek kayak saya, tapi dia juga bahkan sangat eksploratif gitu, mencoba berbagai macam gaya rambut. Terus ada Mbak Natia Bestari yang berhijab, dan juga ada Mbak Mariska Prudence yang rambutnya tuh diwarnain gitu. Nah, dengan membawa keempat figur ini, kita tuh berharap mereka dan rambutnya itu bisa bikin perempuan Indonesia itu relate sama mereka gitu loh. Yang punya tipe rambut yang sama atau juga mungkin pernah mengalami komentar negatif, supaya mereka terinspirasi melihat bagaimana keempat perempuan ini tuh merespon komentar negatif, bagaimana cara mereka menjawabnya lewat video klip dan lagu tadi, dan mereka tetap bangga sama mahkotanya. Itu penting banget, itu indah banget sih ya. Kalau kayak semua perempuan Indonesia akhirnya benar-benar bisa memaknai campaign ini dan akhirnya ada backup actionnya gitu dengan cara lebih mengenal mahkotanya, merawat itu jadi salah satu poin penting tadi Mbak Dian udah disampaikan Mbak Indah juga gitu, bahwa kita akan jauh lebih bisa atau lebih mampu bisa berdampak lebih baik lagi ya tentunya secara umum ke masyarakat gitu ya, memberikan dampak dan juga bisa berkontribusi. Dan yang pasti terima kasih loh Dav selalu mendukung perempuan Indonesia. Teman-teman media kalau mau tepuk tangan boleh di tempatnya masing-masing pastinya ya. Oke, karena saat ini kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi dukungannya pastinya melalui kegiatan ini bisa disampaikan lebih banyak lagi supaya apa? Supaya banyak lagi perempuan Indonesia yang tahu tentang campaign ini dan bisa mendapatkan manfaat baiknya. Tentunya persembahan dari Dav berkolaborasi dengan Dian Sastro, Eka Gustiwana dan juga 4 perempuan inspiratif lainnya. Balik lagi ke Mas Eka. Mas Eka masih ada di sini ya? Oke. Masih dong. Mas, setelah atau selama proses kolaborasi ini bersama dengan Dav dan juga Mbak Dian, ada nggak sih atau mungkin bisa diceritain momennya atau key take out-nya deh dari apa sih sebenarnya yang bisa diambil?
Ya, seperti yang saya ceritakan, memang ini project yang cukup baru buat saya karena pesannya positif dan kita menyampaikan tentang rambut gitu. Jadi ini kampanye yang membuat saya untuk memaksa otak saya untuk bekerja 2 kali lebih kreatif daripada biasanya, karena tidak mudah membuat lagu dengan tema seperti ini. Karena masyarakat kita lebih banyak mendengar lagu tentang cinta yang keseharian, tapi tentang rambut kan belum gitu. Jadi ini benar-benar menantang buat saya, dan juga saya berterima kasih kepada tim Dove karena telah memberikan saya kebebasan untuk memilih genre musik, mencampur adukan genre musik. Jadi benar-benar memberikan red carpet untuk kreativitas saya di lagu ini, sehingga ya hasilnya seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, dan saya pun sendiri mendapatkan perspektif baru akan isu ini. Karena setelah saya pulang dari recording, saya tanya ke istri saya, ternyata dia juga mengalami, saya tanya ke teman-teman saya yang perempuan, dia juga mengalami. Jadi memang ini isunya benar-benar ada. Sekali lagi saya memang menemukan sebuah fakta baru bahwa isu ini itu ada gitu. Dan saya sangat bangga menjadi bagian dari campaign ini, dan sekali lagi semoga lagu ini bisa bertahan di berbagai generasi, nggak cuma buat tahun ini doang, tapi buat generasi-generasi selanjutnya, sehingga menciptakan generasi perempuan yang pede dan memang nggak peduli kata-kata orang, dan dia siap menjadi diri sendiri gitu. Yeay, luar biasa, keren banget nih Mas Eka, proyeknya juga musiknya juga saya yakin yang dengar langsung suka atau mungkin at least nempel gitu ya, baru habis itu mungkin mereka akan diresapi, dimaknai gitu, dan akhirnya oh iya ya lewat lagu ini, lewat kehadiran para perempuan-perempuan yang ada di dalamnya gitu, sosok-sosok inspiratif juga bisa melakukan sesuatu at least untuk dirinya dia sendiri dulu, lebih menghargai dan benar-benar memaknai bahwa rambutku mahkotaku. Oke, Benar-benar. Mbak Dian, balik lagi nih gitu, Iya. harapannya terhadap atau yang mau disampaikan sama seluruh perempuan di Indonesia setelah mendengar lagu ini. Harapannya adalah semakin banyak lagi perempuan-perempuan yang jadi semakin pede dalam merayakan keberagaman rambutnya dan kecantikannya masing-masing. Yang pasti bangga aja, kibaskan rambutmu dan kenakan mahkotamu dengan sangat bangga karena rambutku mahkotaku. Yang kedua adalah kalau kamu termasuk teman-teman yang juga merasakan hair bullying setiap hari, diejek segala macam, dikomentari negatif tentang model rambut kamu, tenang aja, kamu nggak sendirian karena ada aku dan ada 4 orang temanku yang juga tahu banget rasanya, dan kita semua udah open up, udah speak up dalam project ini. Semoga kamu tidak merasa kamu sendiri lagi. Yeay, nggak sendirian lagi para perempuan, teman-teman media juga yang perempuan yang pernah mengalami hair bullying atau saat ini masih berusaha untuk mengumpulkan keberanian untuk speak up, untuk bisa lebih keluar lagi potensinya, bakat-bakatnya, nggak sendirian karena lewat project ini ditemenin deh gitu ya untuk mendobrak berbagai macam ketakutan, untuk unlock berbagai macam ketakutannya ya Mbak ya, hanya karena komentar-komentar negatif seputar rambutnya. Mbak Indah, silakan. Apa harapannya Mbak yang bisa dibagikan juga kepada perempuan Indonesia? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya aku jujur tadi ikut senyum nih di balik masker ya Mas, lihat lagunya tuh kayak aku feel happy gitu ya ngelihatnya. Jadi semoga happy-nya tuh gak cuman di kita aja gitu ya Mbak ya, tapi bisa nular juga ke semua perempuan di Indonesia. Jadi semoga hadirnya lagu ini tuh bisa membuat para perempuan di luar sana merasa kalau ya benar tadi Mbak Dian bilang, kita tuh nggak sendirian, dan akhirnya kita menyadari bahwa oh value kita tuh nggak cuman sekedar rambut aja gitu. Apapun bentuk rambut kita, warnanya, modelnya, bahkan para perempuan yang berhijab juga menyadari bahwa rambut itu adalah salah satu bentuk yang mendefinisikan cantiknya kita. Tapi banyak banget yang jauh lebih dalam di diri kita yang bisa mendefinisikan cantik kita. Dan semoga hadirnya lagu ini juga bisa jadi semacam obat ya, mungkin dalam tanda kutip, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang merasa tidak seberharga itu karena rambutnya banyak diejek, dikata-katain, dijelek-jelekin. Akhirnya bisa menyadari kalau ternyata oh oke, saya tuh cantik apa adanya jadi diri saya gitu. Jadi akhirnya kita menyadari kalau selama kita perempuan, kita punya value-nya kok masing-masing. Kita punya value-nya, setiap perempuan punya value-nya masing-masing dengan keberagamannya, keunikannya, potensinya masing-masing, bakatnya masing-masing gitu ya. Hanya tinggal menyadari dan juga mengoptimalkan dan yang pasti merawat tuh gitu mahkota kita yaitu perempuan. Sekarang berarti kita udah punya anthem lewat lagu ini. Nih masalah ya. Anthem bisa diputer terus-terusan, apalagi nanti menunggu buka puasa, puter aja terus, gak apa-apa teman-teman semuanya ya. Nah, balik ke Mbak Stella. Tadi kita udah dengerin harapan dari Mbak Dian, dari Mbak Indah juga sebagai seorang psikolog.
Kalau dari Mbak Stella sendiri mewakili DAF tentunya apa sih harapannya dari DAF meluncurkan lagu ini dan juga proyek ini? Iya, jadi harapannya itu pertama lagu ini tuh bisa menjadi sebuah bentuk selebrasi keragaman cantiknya rambut Indonesia, dan yang kedua itu juga tadi tuh bisa jadi anthem, bisa jadi reminder bahwa buat semua perempuan terutama yang mungkin pernah down gitu ya gara-gara menerima komentar negatif akan rambutnya, diingatkan lagi bahwa rambutmu itu cantik apa adanya. Ya. Jadi bisa selalu punya positive say tentang rambutnya. Kalau menerima komentar negatif dikibas aja gitu, dibilang bahwa Serius. ini rambutku, ini mahkotaku, Yes. gitu. Bener banget. Jadi sekarang kita udah punya tips juga selain anthem ya yang harus ada di playlist kita, tentunya diputerin aja. Kita juga punya tips kalau ada yang komentar, iya kibasin aja gitu. Ya, biasa. Terima kasih ya Mbak Stella, Mbak Dian pastinya gitu yang selalu konsisten untuk mendukung perempuan Indonesia, dan Mbak Indah juga perspektifnya sebagai seorang psikolog gitu ya, bahwa sekarang kita perempuan Indonesia nggak sendirian lagi untuk berjibaku, bener-bener kerasa bahwa kita tuh worth it loh seapa adanya, kita tuh berharga, apalagi kita udah dianugerahi mahkota yang luar biasa berupa rambut yang tentunya tugas kita untuk merawatnya. Oke, lanjut lagi sama Mbak Stella, Mbak. Kalau kita ngomongin tentang konsistensinya DAF dengan campaign-nya nih, teman-teman media juga pasti saya yakin setuju gitu ya, bahwa DAF ini terus-terusan berkomitmen membantu banyak perempuan Indonesia untuk lebih percaya diri lagi, khususnya dengan rambut yang mereka miliki atau kita miliki. Saya juga ingat ada beberapa campaign yang sudah pernah diluncurkan, ada DAF Real Beauty dan macam-macam lainnya, rambut aku juga termasuk gitu ya. Dan mungkin Mbak Stella bisa menjelaskan lagi, mengingatkan kembali sama kita semuanya lewat teman-teman media juga, apa aja sih Mbak sebenarnya campaign dari DAF yang pernah dibuat gitu ya untuk membantu perempuan Indonesia meningkatkan kepercayaan dirinya? Ya, jadi memang campaign-campaign DAF itu tuh sesuai sama brand purpose kita gitu. Ya. Kita tuh selalu berusaha untuk mengingatkan dan meningkatkan kepercayaan diri para perempuan gitu ya, khususnya di Indonesia. Jadi memang campaign-campaign kita tuh nggak akan jauh-jauh tuh dari itu tuh. Akan selalu ngomongin tentang kepercayaan diri. Misalnya itu kalau misalnya di 2019 kita punya campaign Rambut Aku Kata Aku gitu ya, yang memang dilanjutkan dengan campaign Rambutku Mahkotaku ini di tahun 2022. Nah, selain itu tuh kita di global juga kita punya partnership antara DAF dan UNICEF untuk meningkatkan kepercayaan diri para remaja gitu di seluruh dunia. Nah, di Indonesia kolaborasi ini tuh kita wujudin dalam pembuatan sebuah modul tentang citra tubuh yang positif. Jadi modul pembelajaran ini itu isinya itu mengajarkan dan mendorong para remaja dan anak muda untuk bisa mengenali dan juga menghargai keunikan dirinya mereka masing-masing, dan bagaimana cara mereka bisa percaya diri dengan semuanya itu gitu. Nah, di 2021 kemarin kami juga sudah menjangkau lebih dari 6.500 guru itu sudah menyelesaikan pelatihan untuk modul pembelajaran citra tubuh positif ini, yang berarti kita juga sudah menjangkau lebih dari 300.000 remaja gitu dengan modul ini. Harapannya tentu saja ke depannya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi remaja dengan pengajaran modul citra tubuh positif ini. Wow, ini breakthrough ya, apa namanya dilakukan selama DAF, dan memang kayaknya saya yakin Mbak Indah selaku psikolog kayaknya mengamini gitu ya bahwa ini ada, iya kan gitu, karena akhirnya ada modul masuk ke sekolah formal gitu ya tentang apa namanya body positivity untuk lebih embracing our stuff, dan dimulai sejak dini gitu. Karena kan kadang-kadang komentar kalau saya dari kecil nih, dari sekolahan udah dikomentarin gitu, jadi kayak ada trauma-trauma tertentu. Tapi kalau kita apalagi DAF gitu ya memasukkan itu ke sekolah dan dijadikan modul, sehingga anak-anak gitu ya udah mulai paham tentang body positivity, sehingga komentar-komentar yang nggak perlu tuh nggak ada lagi tuh di sekolahan terutama gitu ya, dan tentunya dalam berinteraksi sehari-hari. Menarik banget, terima kasih sekali lagi buat DAF dan juga campaign-nya, komitmennya untuk membantu perempuan Indonesia, dan pastinya ini diharapkan untuk sustainable atau berkelanjutan sampai untuk generasi-generasi yang akan datang. Baik,
sekarang karena kita tadi udah ngobrol sama spokesperson yang hadir di sini, ada Mas Eka juga masih ada di sini juga gitu ya. Sekarang waktunya saya menepati janji, kalau tadi di awal saya memberikan kesempatan sama teman-teman, silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah dikurasi. Langsung saja, kalau gitu yang pertama ini pertanyaan untuk Mas Eka. Langsung ya saya bacain. Gimana tanggapan atau point of view-nya Mas Eka melihat musik sebagai medium untuk menyampaikan suatu pesan positif atau isu tertentu? Silakan. Ya, buat Eka musik memang merupakan bahasa yang universal. Jadi musik dan visual lebih tepatnya. Musik iya universal ditambah dengan visual, audio visual itu akan menjadi media penyampai pesan yang baik gitu. Dari dulu sampai dengan sekarang, makanya ketimbang ngedengerin orang ngomong, orang-orang lebih senang dengerin musik atau nonton video dan dia mendapatkan pesannya. Jadi menurut saya pilihan dari tim Dove untuk menggunakan musik dan visual sebagai media untuk menyampaikan pesan itu sangat tepat dan harapannya sih tersampaikan 100% gitu loh kepada para pendengar audiensnya gitu. Baik, berikutnya ini untuk Mbak Stella, ini dari Kintan Lestari dari Urban Asia. Mbak Stella, kenapa pilih menunjukkan kampanye keragaman rambut lewat video klip dan bukan produk baru? Ya, tadi kembali lagi sih. Jadi tantangan buat kita itu adalah bagaimana pesan positif ini tuh bisa tersampaikan secara luas ke banyak perempuan, bisa gampang dimengerti dan selalu nempel di kepala. Karena kan dia pesan ini tuh butuh menjadi reminder gitu. Itulah kenapa tadi kita memakai medium musik, lagu, dan video klip seperti yang barusan Mas Eka juga jawab gitu ya. Ini adalah media yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan gitu. Kalau untuk produk sendiri meskipun itu bukan pesan utama kita di dalam sesi hari ini, tapi memang semua rangkaian produk Dove itu bisa untuk merawat berbagai jenis rambut gitu. Sehingga memang pesan keragaman itu lebih cocok lewat video klip dan musik tadi, karena produknya sudah bisa untuk semua jenis rambut juga. Oke, kalau dari pilihan produknya memang sudah ada dari Dove sendiri gitu. Campaign-nya untuk menguatkan produk itu didukung nih sama musik, video, lagu gitu supaya makin kencang, makin nempel. Jadi dipakai juga keseharian juga diputer terus gitu ya. Jadi masuk terus jadi anthem kita semuanya. Mungkin itu menjawab pertanyaannya. Dan ini ada gabungan pertanyaan dari Kintan Lestari dari Urbanesia, Dini dari Liputan 6 dan juga Ayu dari Nova.id untuk Mbak Dian. Pernah nggak sih Mbak mengalami kerusakan rambut yang parah? Gimana cara ngatasinnya? Lalu apa masalah kesehatan rambut yang paling sering dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Itu dulu, karena ada 3. Oke, aku pernah punya problem rambut itu sebenarnya rambut rontok. Jadi aku pernah aku color kalau nggak salah, terus habis itu aku perm juga. Aku pokoknya eksperimentalis banget deh gitu. Terus habis itu tapi ternyata efek sampingnya adalah aku ternyata kehilangan banyak banget rambut setiap kali aku keramas terutama. Dan bagaimana cara mengatasinya? Aku mulai pakai shampoo Dove yang intensive hair fall. Jadi sejak aku pakai shampoo Dove itu bener-bener rontoknya berkurang. Hampir yang tadinya kayak 90% ini tinggal kayak masih ada dikit tapi bener-bener signifikan sekali. Dulu tuh segepok-gepok gitu loh. Sekarang tuh udah cuma paling berapa strand gitu. Jadi ini bener-bener signifikan. Maksudnya it really works. Buat aku itu sangat ngaruh sih pemilihan shampoo dan conditioner yang tepat buat jenis rambut. Oke, pertanyaan berikutnya masih sama gabungan juga, masih untuk Mbak Dian. Bisa share tips merawat rambut agar tetap on point di tengah kesibukan. Terus yang kedua, Mbak Dian pernah menyatakan nih, bilang kalau suaminya sempat mendiamkan Mbak Dian, dicuekin maksudnya kali ya, beberapa hari karena potong rambutnya pendek. Nah, itu masih kejadian nggak sekarang? Oke, aku jawab yang nomor 3 dulu ya. Iya. Untungnya teman-teman, alhamdulillah hal itu sudah tidak terjadi lagi karena saya sudah mengedukasi suami saya dengan baik. Seperti tadi kata Mbak Indah tadi kan bilang bahwa kalau dikomentarin hanya karena rambut, emangnya keberhargaan diri aku hanya sepanjang bentukan rambut aku ya. I am not my hair. Benar. Kamu tahu apa yang saya bilang sama suami saya? Mas, kamu kalau nggak suka sama rambutnya, nggak usah kayak gini sama orangnya dong. Self worth ya, harus tetap
Kalau misalnya orang agak lupa seberapa worthy-nya kita yang harus mengingatkan mereka, halo mas, kamu nggak boleh diam-diamin orang hanya karena kamu nggak suka rambutnya, gitu. Jadi tolong apabila kamu memiliki problem yang sama dengan suami-suami kalian, tolong diedukasi dengan baik seperti bagaimana saya mengedukasi suami saya sendiri. It Mungkin works dia juga. sebenarnya orang baik, cuma perlu diingatkan saja, hello gitu. Iya. Self worth jangan lupa. Self-worth, oke. Terus jadi intinya moral of the story adalah jangan pernah menunggu orang lain mengajarkan kita tentang self worth kita, justru kita yang harus mengajarkan orang lain tentang seberapa berharganya diri kita. Begitu teman-teman. Yang kedua, boleh share tips merawat rambut agar tetap on point di tengah kesibukan kalian. Saya hampir keramas tiap hari saya. Karena aku olahraga tiap hari jadi kayaknya keramas tiap hari. Jadi itu aku sih sangat-sangat berguna banget, apalagi kalau misalnya nanti seharian akan ada meeting, akan ada pekerjaan yang harus dandan, ada day for night, night for day, segala macam. Jadi benar-benar di syuting, lokasi syuting juga kadang-kadang kesegaran dan on point rambut itu tergantung dari kebersihannya. Jadi aku banyak banget keramas sih setiap hari. Kadang-kadang aku bisa, bahkan dalam satu hari aku bisa keramas 2 kali loh kalau aku olahraganya 2 kali. Jadi ya begitulah. Oke, itu juga mungkin bisa Luar dicoba biasa. kalau misalnya mau on point gitu ya. Heeh. Tapi balik lagi kenali juga jenis rambutnya, kebutuhannya, balik lagi mungkin dari situ. Oke, pertanyaan berikutnya ini masih dari gabungan pertanyaannya dari Mbak Nurma dari Her Story, lalu ada Cynthia dari Dream dan juga Dini dari Liputan 6 untuk Mbak Indah. Gimana caranya menanggapi hair bullying secara langsung dengan baik, terutama ketika sedang enggak baik-baik aja. Nah, itu dulu deh, Mbak. Silakan. Kita sering ya emang ya berada di posisi lagi nggak baik-baik aja, ketemu sama orang yang mancing ketidakbaik-baikan kita. Oke, kalau kita berada dalam posisi itu sebenarnya hal yang pertama nih yang bisa kita lakukan adalah menghindar dulu sih dari situasi itu sebenarnya, karena gini, ketika kita tetap memaksakan diri untuk berada di situasi itu tapi secara emosi, secara kondisi lagi nggak netral, lagi nggak stabil, itu justru akan berdampak semakin buruk nih. Bisa jadi interaksi antara kita sama orang lain jadinya rusak juga, gitu ya, betul. atau jadi berubah, atau justru bikin mood kita tuh malah jadi makin negatif gitu. Jadi yang paling benar, yang paling pertama yang harus dilakukan menghindar dulu aja gitu. Sebisa mungkin, oke, kalau ini kayaknya udah nggak sehat, udah nggak enak nih buat saya gitu. Better saya melipir dulu deh bentar gitu. Tarik nafas, atur nafas gitu, tenangkan dulu dirinya baru balik lagi ke situ. Ketika kita sudah mulai netral nih emosinya, situasinya juga sudah mulai netral, terus ternyata masih ada komentar-komentar seperti itu, boleh kita lakukan berbagai hal untuk meng-counter seperti tadi ya, Mbak Stella, kibas aja rambutnya gitu. Atau tadi Mbak Dian juga udah ngasih quotes gitu ya, gitu. Kamu kalau nggak suka rambutnya jangan nggak suka orangnya juga gitu ya. Atau kita bisa juga dengan bilang bahwa, tapi aku suka loh dengan kayak gini, aku nyaman loh dengan kayak gini. Jadi kayak kita berusaha menunjukkan sama orang yang komentar buruk nih tentang rambut kita, oh ya udah itu pendapat kamu, mungkin kamu nggak suka, but I like it gitu. Aku nyaman loh dengan ini. Jadi kita yang menunjukkan bahwa diri kita aja nyaman gitu. Jadi it's okay kamu mau berpendapat apapun. Iya, serambut aku kata aku. Iya, gitu betul. Ya. Kamu nggak berlaku. Oke. Nempel. Oh, itu bisa jadi salah satu tips juga tuh, jawabnya gitu ya Mbak ya. Oke, terus berikutnya masih gabungan juga, masih untuk Mbak Indah. Mungkin tadi sebenarnya udah ditanyain di awal, tapi mungkin bisa diingatkan kembali. Apa sih Mbak sebenarnya yang menyebabkan perilaku hair bullying? Silakan. Kalau kita bicara bullying konteks keseluruhannya aja itu sangat berpengaruh sama budaya ya, itu yang pertama. Nah, begitu juga dengan hair bullying gitu. Jadi memang kalau kenapa seseorang membuli bentuk, gaya atau warna rambut orang lain ya itu karena memang ada budaya tadi. Kebiasaan untuk berkomentar, kebiasaan untuk menilai, kebiasaan untuk membuat standar terhadap yang bagus tuh yang A, yang kurang bagus yang B, yang tidak lebih bagus itu yang C gitu. Nah, kebiasaan orang-orang untuk melakukan hal itu yang akhirnya bikin seseorang tuh mudah sekali gitu untuk menilai sesuatu yang sebenarnya nggak ada kok kamus benar salahnya. Aku rasa nggak ada ya gitu kamus yang atau ahli manapun yang bilang rambut bagus adalah rambut bentuk yang seperti ini atau yang warna seperti ini. Rambut bagus adalah rambut yang dirawat gitu kan, Mbak. Jadi memang ya kebiasaan orang-orang untuk membuat satu standar tertentu dalam satu society tertentu yang akhirnya membuat banyak sekali orang mudah memberikan komentar-komentar gitu. Ditambah ya karena masih faktor budaya juga, jadi membuat seseorang merasa dekat gitu. Ketika saya sudah merasa dekat, jadi saya bebas untuk berkomentar apapun gitu. Saya bebas untuk menilai apapun, kan dekat. Ya nggak akan tersinggung lah kalau udah dekat gitu. Benar-benar ya.
itu balik lagi karena budaya, karena Betul. kebiasaan, dan kita abai Yes. sama budaya-budaya. Budaya boleh kita preserve, budaya tuh penting banget gitu, tapi budaya-budaya yang negatif, komentar dilupain aja yuk gitu. Kita unlearn yuk, kita unlearn aja gitu kan. Nah, masih nih Mbak Indah, gimana caranya komunikasi asertif ketika mereka memberikan komentar yang berdampak negatif, terutama Oke. soal fisik untuk kita? Oke. Satu kunci komunikasi asertif nih Mbak Syafira sama teman-teman media, kita pakai I statement. Jadi kita menggunakan mengawali kalimat itu dengan saya. Gitu. Jadi kita misalnya dikasih komentar, ih kamu cantikan sebelum berhijab tahu daripada berhijab. Kebanyakan dari kita mungkin kan akan berkomentar, kamu kok ngomong gitu sih? Kamu tuh nggak tahu apa yang aku laluin. You statement kan. Tapi Iya, coba iya, kalau iya. kita balik mindsetnya, kita pakai I statement. Oh oke, tapi aku nyaman kok. Tapi aku suka kok tampilanku yang baru. Tapi aku merasa aku bisa explore lebih banyak kok dengan aku berhijab, let's say seperti itu. Jadi itu satu poin yang mungkin kita bisa gunakan ketika kita pakai I statement. Jadi kita bicara atas dasar diri kita, apa yang terjadi sama kita, perspektif kita, bukan you statement. Karena kalau you statement itu jatuhnya jadinya kita kayak menyudutkan dia gitu kan, seolah Oke. ketika kita dikomentarin, kamu nggak boleh gitu, ini kamu nggak ngerasain, kamu. Nah itu tuh yang akhirnya akan memicu argumentasi-argumentasi yang Ada sifatnya konflik lain ya. lain, Oh, gitu. oke. Wah, menarik nih ya. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gitu, mau komunikasi asertif, awali dengan kita dulu nih, Kitanya gitu. dulu. Kita masukkan perspektif Betul. kita supaya orang lain nggak ngerasa terpojokan Yes, gitu ya. dan orang lain jadi lebih ngerti gitu Iya, kalau iya, oh oke, bener. it's your opinion gitu. Yes, bener-bener, nanti akhirnya urusan dia tuh mikir aja Benar. gitu ya kan. Oke, ini terakhir nih Mbak Dian, ketika diajak soal rambut, apa yang dilakukan dan berapa lama sampai bisa fully confident dan percaya Oke, diri terhadap penampilan? ini tergantung nih. Jadi kadang-kadang kan kita suka lagi dalam kondisi yang lagi pede, lagi apa ya, hormon kebahagiaannya lagi Lagi lengkap tinggi. Kak gitu. Lagi banyak olahraga biasanya apa ya, serotonin ya kalau nggak Iya. salah ya, apa sih? Itu biasanya kalau itu lagi oke, lagi happy, lagi pede, dikasih komentar negatif pun kita nggak ngaruh, kita tinggal kibasin aja. Apaan sih, aku suka kok gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi kurang lengkap hormon kebahagiaannya, biasanya kita emang lagi moody to begin with, kita emang lagi jarang ketemu teman-teman yang empowering kita, terus habis itu kita lagi jarang olahraga, jarang ketawa-ketawa, jarang, aduh pokoknya lagi nggak ketemu kena matahari, itu semua hormon kebahagiaannya jadi berkurang, tiba-tiba ketemu yang begitu. Jadi kayaknya perlu Waduh, waktu gitu. lebih lama sedikit untuk bisa, enggak kok nggak apa-apa akunya gitu loh. Jadi dari pasti down dulu. Downnya berapa lama tadi pertanyaannya? Yaitu bisa kayak 6 jam sampai sehari. Kalau lagi jelek banget bisa sampai 2 hari 3 hari gitu. Tapi tergantung akunya punya kesempatan untuk bounce back-nya lagi. Biasanya karena aku udah tahu triknya adalah hormon kebahagiaan, aku oke biar nggak bete, aku olahraga. Oke, aku dengerin musik, aku nyanyi, aku joget-joget. Apa kayak gitu, aku main sama bawa binatang peliharaanku jalan-jalan, aku sayang-sayang binatang, aku peluk-peluk anakku. Jadi balikin lagi hormon kebahagiaan biar apapun komentar negatif itu tidak bisa mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Kayak Jadi gitu sih. memang dicari nih apa sebenarnya Dicari. yang bisa kita bisa bounce back, waktunya it depends. Jadi berarti ya. emang pendekatannya emang agak teknis ya. Jadi agak-agak harus tahu teori ya Betul, kan. betul. Tapi itu sangat efektif teman-teman. Iya, Jadi iya. Oke, ini juga jadi salah satu tips yang bisa dicoba juga teman-teman. Kalau misalnya ada yang komentar terus kita down, itu normal banget ya. Iya. Kita di komentar negatif itu normal banget, tapi Normal terus kita mengakui, merasakan, terus kayak kita cari nih apa yang bikin kita bounce back. Nah, baru deh itunya dimaksimalkan. Oke, itu tadi semua pertanyaan dari teman-teman media yang sudah terkurasi dan sudah dijawab juga sama seluruh narasumber kita hari ini. Mohon maaf ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, tapi sekali lagi terima kasih. Untuk yang belum terjawab, ada teman-teman bisa menghubungi teman-teman dari Be Publicist by Big Change Agency, yaitu PR team dari DAF, nanti akan menghubungi teman-teman dan akan memberikan jawabannya. Jadi jangan khawatir, semua pertanyaan pasti akan dijawab. Dan yang pastinya teman-teman supaya nggak ngantuk ya kan, sebentar lagi buka puasa ya? Belum sih, masih lama ya. Sabar dong gitu kan. Ini ada quiz dulu nih, nanti ada hadiah juga buat teman-teman yang berhasil menjawab. Kalau tadi pertanyaannya ditanyakan secara langsung, sekarang gantian dong. Aku yang mau nanya sama teman-teman semuanya, gampang. Jadi nanti akan ada pertanyaan, jawabannya langsung teman-teman tulis di chat box ya. Dan nanti akan dipilih sama teman-teman di sini dan nanti pemenangnya akan dihubungi masing-masing. Baik.
nanti akan ada satu pemenang, jadi pastikan akun Zoom-nya di-rename dengan jelas supaya memudahkan tracing menyampaikan hadiahnya nanti. Baiklah, pertanyaannya adalah, yuk siap-siap yuk, di kolom chat yuk. Yang pertama, ada 5 sosok perempuan di video klip Rambutku Mahkotaku yang merepresentasikan keragaman bentuk rambut perempuan Indonesia. Sebutkan 3 aja, minimal 3 aja. Siapakah perempuan-perempuan yang dimaksud? Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, 3 aja dari 5. Berikutnya, pertanyaan kedua adalah siapakah nama komposer musik lagu Rambutku Mahkotaku? Wah, gampang banget, masih ada di sini bahkan. Boleh ditanya mungkin ya, nama lengkapnya siapa mas gitu. Oke, udah semuanya. Pertanyaan yang ketiga, tahun 2019, DAF memperkenalkan sebuah campaign mengenai ajakan kepada perempuan Indonesia untuk lebih percaya diri dengan rambutnya dan mengajak perempuan untuk berani menolak untuk didikte akan standar kecantikan rambut. Apa nama kampanye tersebut yang merupakan kampanye sebelum kampanye yang sekarang nih, kampanye Rambutku Mahkotaku. Jadi sebelumnya ada kampanye untuk mendukung perempuan Indonesia untuk lebih percaya diri terhadap rambutnya. Apakah itu di tahun 2019? Oke. Baiklah, nantinya akan ada pemenang, akan diberikan e-voucher. Pemenangnya nanti akan dihubungi oleh tim PR dari B-Publicist by Big Change Agency. Yang pastinya jangan sampai teman-teman tidak merename sesuai dengan namanya gitu, karena memudahkan dari teman-teman dari Big Change untuk menghubungi semuanya. Dan terakhir, saya mau nanya ke Mbak Stella lagi untuk memberikan pesannya, harapannya untuk dibagikan kepada seluruh audiens yang hadir hari ini. Iya, jadi sekali lagi Rambutku Mahkotaku, semoga lagu ini tuh bisa membantu para perempuan Indonesia di tengah dunia yang punya standar kecantikannya sendiri, yang kadang suka membombardir dengan komentar-komentar negatif untuk selalu percaya diri dan bangga dengan rambutnya. Oke, Mbak Indah sama pertanyaannya Mbak, silahkan. Harapannya juga. Oke, kalau aku mungkin mau ngingetin ya gitu sebagai sesama perempuan di Indonesia bahwa self esteem itu atau rasa keberhargaan akan diri kita sendiri itu adalah hal yang sangat penting untuk membantu kita bergaul di masyarakat, mengembangkan potensi, mengembangkan diri, mengembangkan berbagai aspek di dalam diri kita. Jadi jangan sampai ketakutan kita atau rasa kurang berharga atas tampilan rambut kita itu membuat kita jadinya tidak bernilai sebagai diri kita seutuhnya. Justru apa yang kita punya, rambut kita seperti apa, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, itulah yang menunjukkan bahwa itulah diri kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Indah. Berikutnya Mbak Di, silahkan. Aku harapannya adalah semoga semakin banyak orang mendengar dan menonton video klip lagu ini, jadi langsung bangkit semangatnya, langsung jadi percaya diri, dan yang pasti untuk tidak menghiraukan komentar negatif tentang rambut mereka, dan semakin percaya diri dengan keberagaman kecantikannya masing-masing. Yeay, oke. Terakhir Mas Eka, silakan. Mas Eka, Ya. harapannya juga silakan. Harapannya pasti lagu ini bisa bertahan dalam setiap generasi, menguatkan semua perempuan Indonesia untuk bisa percaya diri dengan rambutnya. Pendapat orang tentang rambut itu tidak bisa menjatuhkan kita, yang bisa menjatuhkan kita hanyalah persepsi kita sendiri sebenarnya. Perempuan Indonesia, rambutmu, mahkotamu. Yeay, luar biasa. Ini bangga banget deh saya bisa hadir di sini, ngikutin diskusi seputar rambut, mahkotaku, relate sekali dengan apa yang dialami. Pastinya seluruh perempuan Indonesia mengalami hal yang sama, dan kali ini Daf hadir dengan campaign ini, Rambutku Mahkotaku. Semoga bisa menjawab isu-isu permasalahan seputar rambut yang dihadapi oleh para perempuan Indonesia. Terima kasih banyak Mas Stella. Terima kasih Mbak Di udah hadir. Mbak Ida, terima kasih banyak. Mas Eka, terima kasih banyak ya. Luar biasa karyanya. Mudah-mudahan bisa dinikmati juga. Teman-teman media juga terima kasih banyak. Dan saya mengingatkan, jangan lupa untuk mendengarkan lagu Rambutku Mahkotaku, di mana di streaming platform di Spotify, dan jangan lupa dicek musik videonya di YouTube-nya Daf Indonesia. Oke, didengerin, dihafalin ya, jadikan anthem buat seluruh perempuan Indonesia. Dan yang pastinya terima kasih yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara kita hari ini, dan semoga kita bisa bersama-sama terus mendukung perempuan Indonesia untuk lebih percaya diri lagi dengan rambutnya masing-masing. Apalagi kita masih dalam semangat merayakan perempuan mulai dari bulan Maret, bulan April, dan seterusnya. Perayaan perempuan tuh nggak cuma bisa hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi
all day long, all of our life, pokoknya harus merayakan perempuan dengan keunikannya, dengan keberagamannya dalam bentuk rambut wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Dan yang pastinya berani untuk tidak didikte ejekan rambut, karena rambutku mahkotaku. Terima kasih sekali lagi teman-teman media yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan, dan yang pastinya minta tolong sekali untuk menyebarkan semangat ini, karena rambut itu cantik apa adanya, rambutku mahkotaku. Saya Syafira pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di acara berikutnya, persembahan dari DAF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lurus katamu boring, but I can do anything. Katamu ini sarang tawon, tapi kecenya always on. Walau hijab Anda bikin stop hair